Bab 100. Sad story 3. Istriku hamil lagi. Sayang! Siko menabrak Nisa, meraih tubuh wanita itu dan menjunjungnya tinggi di udara. Nisa hanya bisa berteriak-teriak histeris. Apa-apaan? Turunkan aku! Zi, turunkan aku! Nisa menjambaki rambut Siko yang ada di bawahnya. Siko masih memutar-mutar tubuhnya, sementara tawa kebahagiaan terdengar di seluruh penjuru ruangan. Puas memutar-mutar, Siko menurunkan tubuh Nisa dan memeluknya dengan erat. Sayang, I love you. Apa-apaan kamu? Kepalaku jadi pusing tahu. Sini, bersandar di dadaku. Siko meraih kepala Nisa dan merebahkan di dadanya. Dengan penuh sayang dia mengayun-ngayun tubuh Nisa dengan lembut. Ada apa sih? Sakitmu kumat? Obatmu habis? Sikapmu benar-benar barbar. Sayang, aku melakukannya bukan tanpa alasan. Iya, terus apa alasannya? Sayang, kapan terakhir kali datang bulan? Kenapa menanyakan itu? Seharusnya kamu tahu tiap malam kita melakukannya. Tentu sudah lama sekali aku tidak datang. Bulan? Tiba-tiba, Nisa menatap Siko dengan tajam. Apa yang terlintas di pikirannya sama dengan apa yang dipikirkan Siko. Si, iya sayang. Apa kamu memikirkan hal sama dengan apa yang kupikirkan? Tidakkah sayangku ingin pergi ke dokter ABG? Siko mengecupi pundak kepala Nisa. Bagaimana kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita? Tidak apa-apa. Kita bisa mencobanya lagi setiap malam. Aku sangat bersedia melakukannya. Siko menggesek-gesekkan bagian tubuhnya mengeras pada perut Nisa. Dasar laki-laki mesum. Nisa mencubit perutnya dengan keras. Haruskah kita pergi sekarang? Semakin cepat, semakin baik sayang. Bagaimana dengan Zoe? Aku khawatir membawanya ke rumah sakit. Biarkan Bu Retno yang menjaganya. Beliau pasti akan menjaga Boy dengan baik. Ide bagus. Aku akan bersiap-siap dulu. Tunggu aku, Mr. Handsome. Cep. Nisa mengecup bibir suaminya sebelum menghilang ke kamar selesai berganti pakaian. Nisa menemui Bu Retno yang tengah menemani Zoe bermain di taman belakang rumah. Bu Retno baru saja kembali tinggal bersama mereka. Nisa mengajak mencari keberadaan Bu Retno karena mengingat jasa-jasa wanita parubaya itu terhadapnya sebelumnya. Bu Retno tetap menempati rumah yang lama, tetap bekerja sebagai ART. Sistem kerjanya bersama dengan yang dulu. Beliau datang jam 7 pagi, bertugas membersihkan rumah dan memasak untuk bosnya. Menjelang sore pulang ke rumah. Karena Bu Retno tinggal sendiri, Nisa mengajaknya untuk tinggal bersama dengannya. Kali ini, Bu Retno bukan menjadi ART mereka, tapi lebih tepatnya sebagai nenek sambung untuk Zoe. Bu Retno menerima tawaran dengan sukacita. Beliau menangis mengetahui Nisa dan Siko kembali bersama. Tangis kebahagiaan tentunya Nisa berpamitan pada Bu Retno ketika Zoe sedang lengah. Mereka pergi meninggalkan Zoe secara diam-diam. Mereka masih berkonsultasi dengan Dr. Sofia sebagai dokter kandungan. Dr. Sofia mengolesi perut Nisa dengan gel, kemudian mulai melihat menampakkan rahim Nisa di monitor. Di monitor tampak terlihat 2 kantung rahim yang di dalamnya terdapat bulatan kecil yang sedang tumbuh. Dr. Sofia tersenyum-senyum sendiri. Pak Siko dokter juga ya. Lama tidak berkonsultasi, datang-datang membawa 2 hadiah kecil. Maksudnya dok? Siko menatap Dr. Sofia dengan bingung. Nisa berusaha menyembunyikan senyumnya dari monitor saja. Dia sudah tahu bahwa di perutnya sudah tumbuh 2 kehidupan baru. Rupanya gen kembar di dalam keluarganya lebih dominan kali ini. Selamat Pak Jiko. Kali ini Anda akan mendapat 2 jagoan kecil. Dr. Sofia menjabat tangan Siko yang masih tampak terkejut dengan perkataan Dr. Sofia. Maksudnya 2 jagoan dok? Bu Tanisha hamil Pak. Ada 2 jagoan kecil di tubuh beliau. Selamat, Anda akan mendapatkan bayi kembar. Hah? Serius dok? Mulut Siko ternganga. Iya. Wah, sayang, kita akan mendapatkan bayi kembar. Siko memegang tangan Nisa
dan mencurahinya dengan banyak kecupan. Siko mengecupi kening Nisa, pipi, hidung, dan bibir Nisa. Dia mengabaikan Dr. Sofia yang duduk tak jauh dari mereka. Dr. Sofia berusaha mengalihkan perhatian mereka. Nisa mendorong wajah suaminya dengan malu. Setelah memberikan nasihat panjang lebar, akhirnya mereka keluar dari ruangan Dr. Sofia. Tangan Siko gatal ingin menggendong istrinya, tapi Nisa selalu mengancamnya. Akhirnya, Siko hanya bisa bergandengan tangan. Di dalam mobil, Siko mencuhai Nisa dengan kecupan dan pelukan penuh sayang. Perasaannya penuh dengan kebahagiaan. Tak henti-hentinya dia membelai dan menciumi perut Nisa yang masih rata. Sayang, kali ini Dedi akan menemani kalian selamanya. Dedi akan menunggu kalian datang. Sehat-sehat ya sayang. Mata Siko kembali berkaca-kaca. Nisa mencium kepala Siko dengan sayang. Mereka tahu Dedinya akan selalu ada buat mereka. Jangan sedih lagi. Kali ini, aku akan menemani kalian semua. Aku akan menempel sampai kalian muak. Aku akan selalu ada di sisi kalian. Maafkan aku karena tidak bisa menemanimu, misalkan Zoe. Shh. Semua sudah berlalu sih. Sekarang, kita hanya perlu fokus pada kebahagiaan kita. Jangan pikirkan yang lain. Iya sayang. Siko kembali merangkul Nisa dalam pelukannya. Sepanjang jalan mereka bermesraan. Mereka mengabaikan Vano yang tengah menyupiri mereka. Seolah-olah dunia ini hanya milik mereka saja. Sayang, aku akan pergi keluar kota. Berapa lama? Aku usahakan tiap hari pulang. Ada pembukaan cabang barukah? Iya. Siko berbohong. Berapa lama? Belum tahu, menunggu sampai semuanya selesai. Beneran tiap hari pulang? Diusahakan untuk pulang sayang. Kalau kecapean gak apa-apa kalau gak pulang tiap hari. Iya, tapi tetap diusahakan untuk pulang. Aku gak bisa jauh-jauh dari kalian. Siko mengecupi punggung istrinya terbuka. Mereka sedang berada di kamar utama. Baru selesai bercinta. Nisa membalikkan tubuhnya dan bergelung di dada suaminya yang bidang. Beneran gak ada masalah apa-apa. Iya. Kapan berangkat? Besok sayang. Ayo tidur. Siko menyelimuti tubuh mereka berdua. Mengecup kening Nisa dan mencoba untuk memejamkan mata. Siko berpura-pura tidur saat dia melihat Nisa tidur dengan lelap. Dia membuka mata. Kembali pikirannya melayang kemana-mana. Istrinya sudah hamil lagi. Dan dia belum mendapatkan restu dari ibu mertua. Meskipun pernikahan mereka sah secara hukum dan agama, tapi rasanya belum lega bila belum mendapat restu dari orang tua. Terlebih itu orang tua istrinya. Meskipun berat baginya untuk berpisah dengan Nisa dan Joy, tapi itu harus dilakukannya. Dia harus menemui ibu mertuanya sesegera mungkin, membujuk dan merayu beliau agar mau menerima dirinya sebagai menantu. Dia harus pergi ke Surabaya. Happy reading! Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.